Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk nafas hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, lembutkan hati kami, supaya kami dengan penuh sukacita menyambut setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 tertulis, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kapal Titanic sudah jadi, terdengar omongan yang mengatakan, Tuhan sendiri tidak mampu menenggelamkan kapal ini. Begitulah perkataan dari orang-orang di geladak kapal RMS Titanic pada tahun 1912. Orang-orang yang membuat kapal Titanic dan masyarakat dunia pada waktu itu dengan penuh kesombongan menyatakan bahwa kapal itu tidak bisa tenggelam. Bahkan dengan berani sebagian dari mereka mengatakan bahwa Tuhan sendiri tidak dapat menenggelamkannya. Tapi pada kenyataannya saudara, kapal itu tenggelam dan menyebabkan korban 1.500-an orang meninggal di air laut yang dingin. Saudara yang dikasih Tuhan, Yakobus 4 ayat yang ke-6 mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Harus ditanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kesombongan berlawanan dengan kehendak Tuhan. Bila kita tinggi hati dan sombong, maka kita menjadikan diri kita berada di kubu yang berlawanan dengan Tuhan. Bahkan meskipun kita mengaku diri kita sebagai orang yang percaya dan beriman, tapi kalau kita sombong, kita sedang menempatkan diri kita melawan Tuhan. Kesombongan dalam segala bentuknya adalah bentuk perlawanan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, meninggikan diri di dalam pikiran kita sendiri atau mencari kehormatan dan penghargaan dari orang lain untuk memuaskan kesombongan kita, berarti menutup pintu terhadap pertolongan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang dengan rendah hati menyerah kepada Tuhan dan mencari Tuhan, maka Tuhan memberikan kasih karunia, kemurahan dan pertolongannya di dalam setiap situasi kehidupan. Beberapa contoh bentuk nyata dari kerendahan hati dalam kehidupan kita adalah, yang pertama, menghadapi pandemi saat ini dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita tidak mampu, tapi Tuhan mampu menolong kita. Kita tidak dapat menyombongkan ilmu kedokteran dan obat-obatan apapun, karena kesehatan dan kesembuhan berasal dari Tuhan. Kita tidak dapat pula menyombongkan kerohanian kita. Semakin rohani, justru kita seharusnya makin rendah hati dan semakin mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saudara, menghadapi berbagai persoalan hidup dalam berbagai aspek, seperti dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan, ekonomi, dan sebagainya. Kita perlu mengambil sikap merendahkan diri dan menyingkirkan setiap kesombongan dalam hati kita. Orang yang sombong akan dibenci, tapi orang yang rendah hati akan disayangi. Yang ketiga, saudara, dalam hal keselamatan, kita tidak dapat menyombongkan diri bahwa kita mampu lolos dari penghakiman Allah yang Maha Kudus. Jangan mengira bahwa timbangan kebaikan dan kejahatan akan menolong menyelamatkan kita. Tidak ada timbangan semacam itu dalam pengadilan Tuhan. Mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan keselamatan adalah bentuk kesombongan. Perlu kita sadari bahwa perbuatan baik
dan kesalehan kita, tidak ada faedahnya sama sekali apabila kita tidak menerima anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah telah menyediakan dirinya sendiri sebagai korban penebusan atas dosa-dosa kita. Keselamatan dan kehidupan kekal merupakan anugerah yang kita terima dari Tuhan melalui iman kita kepadanya. Jangan ada yang menyombongkan diri dalam hal ini. Firman Tuhan berkata, jika kita mau bermegah, hendaknya kita bermegah di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 18 ayat yang ke-12 tertulis, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari saudara, hancurkan semua kesombongan dalam diri kita. Milikilah kerendahan hati dan wujudkan itu dalam sikap kita, yaitu dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup dalam kerendahan hati dan dalam kehendak firman Tuhan. Janji firman Tuhan bagi setiap orang yang rendah hati adalah Dia akan mengasihani dan mengangkat hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk karya-Mu yang indah dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kembali kami dapat mendengarkan firman-Mu, yang memberikan kami kekuatan, yang mengajarkan kami untuk tidak sombong, tidak congkak, tidak tinggi hati, tetapi memiliki kerendahan hati dalam hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus, baharuilah kami setiap hari, supaya kehidupan kami semakin hari menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Kami akan menjadi serupa dan sempurna dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, tutur kata, sikap dan perbuatan kami. Tolong kami, supaya kami senantiasa memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.